ini saya mau bicara tentang kasus jual beli hukum yang ada di negara kita, atau yang sering disebut juga dengan kasus mafia hukum. Mungkin dahulu kala kalau kita bicara tentang mafia hukum, kasus jual beli hukum, itu debatnya bisa panjang kali lebar. Karena persoalan mafia hukum itu hanya sebatas ilusi, itu hanya sebatas halusinasi, itu hanya dianggap sebatas tuduhan yang dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi mari kita cek satu persatu. Belakangan ini, fakta-fakta hukum yang terjadi di Indonesia itu kan menjadi bukti yang cukup sahih. Bagaimana persoalan hukum itu di Indonesia ternyata bisa diperjualbelikan. Ternyata vonis-vonis yang ada di pengadilan itu juga tidak terlepas. Ada praktik transaksi sehingga kecurangan terkait dengan vonis itu terjadi. Minggu-minggu ini kita bisa mendengarkan secara terbuka bagaimana Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi ekspor CPO minyak goreng di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di antara sejumlah orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan ini kan ada 4 oknum hakim yang dinilai telah menerima uang suap sebanyak 60 miliar. Wow, angkanya cukup fantastis. Jadi jalan ceritanya ada terdakwa terkait dengan kasus ekspor bahan baku minyak goreng, di mana para terdakwa ini kemudian mencoba untuk mempengaruhi hakim, menyuap hakim, total suapnya itu 60 miliar, supaya mereka itu kemudian divonis bebas dan tidak dinyatakan bersalah sebagai sebuah tindakan dalam korupsi. Dan inilah yang kemudian diungkapkan oleh Kejaksaan Agung, di mana oknum-oknum hakim yang nakal ini yang telah memberikan vonis jahat terkait dengan kasus korupsi, soal kasus ekspor CPO minyak goreng, kemudian menjadi berita yang cukup viral, menjadi bukti yang cukup sahih yang mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ada oknum-oknum hakim yang jahat, oknum-oknum hakim yang sangat dolim, di mana putusan yang mereka buat itu bukan didasarkan atas kepentingan hukum. Jadi keputusan yang mereka buat itu ternyata diperjualbelikan dengan segepok uang. Tentu wajar kalau kemudian publik per hari ini tuh marah. Publik per hari ini tidak percaya pada proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sebelumnya kan kita juga bisa melihat bagaimana putusan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur, yang telah menghilangkan nyawa seseorang. Di situ juga diungkap oleh Kejaksaan Agung bahwa hakim yang telah memberikan vonis bebas dalam kasus Ronald Tanur terindikasi menerima sejumlah uang suap kurang lebih sekitar 4,6 miliar. Itu artinya apa? Ini faktual, ini nyata, bahwa putusan-putusan hakim yang selama ini bisa kita dengarkan, bisa kita baca, tidak terlepas dari oknum-oknum hakim yang nakal, di mana putusan yang mereka buat itu bukan didasarkan atas data-data hukum, bukan didasarkan atas regulasi-regulasi yang memang sesuai dengan kaedahnya, tapi sesuai dengan pesanan-pesanan para orang-orang yang selama ini terindikasi melakukan kejahatan korupsi. Inilah yang kemudian membuat bagaimana kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia itu kan terjun bebas. Alih-alih penegakan hukum kita itu mendapatkan respon positif, justru yang terjadi sebaliknya, decline, terjun bebas. Publik makin tidak percaya bagaimana persoalan hukum di Indonesia itu sesuai dengan ekspektasi. Ini bisa kita bayangkan. Ini persoalan kasus suap hakim terjadi di Jakarta Pusat. Ini terjadi sebelumnya Ronald Tanur di Surabaya. Bisa kita bayangkan di pengadilan-pengadilan lain yang jauh dari Jakarta, yang jauh dari media, yang jauh dari hingar-bingar. Kan akhirnya publik berspekulasi liar. Jangan-jangan pengadilan-pengadilan lain yang selama ini kontroversial, yang selama ini dinilai korupsi, merugikan negara, dan putusannya itu ringan dan negara yang harus dikeluarkan lagi. Yang pertama, di saat ada demo di rumahnya Jokowi, maka turunlah aparat-aparat. Nggak mengeluarkan anggaran nggak itu? Padahal permasalahan cuma ijazah loh. Yang kedua, nanti katanya akan terjadi persidangan. Nggak akan mengeluarkan biaya lagi kah untuk hakim-hakim? Biaya lagi bang, sedangkan presiden kita lagi mengefisiensi anggaran. Nah yang ketiga, masih adakah kepercayaan hukum yang saat ini saja hakim-hakimnya pada ditangkapi gara-gara korupsi? Nah Jokowi memiliki semua itu bang, kita percaya apa? Sedangkan konstitusi tertinggi di republik ini aja bisa dilabrak.
Jadi keinginan Jokowi kalau ada berhadapan dengan undang-undang, bukan otak Jokowi yang dirubah, tapi undang-undang. Oke, Kalau saya menghalangi tanggapi ya, Bang. kalau Bentar, menghalangi bentar keinginan aja. Jokowi ya Saya tanggapi rubah ya, hanya undang-undang. begini, Bang. Oke. Artinya, saat dia menjadi presiden, ini orang berpengaruh di Indonesia menjadi sedang. Apakah Badan Intelijen Strategi Negara dan Badan Intelijen Polri, militer tidak bermain? Artinya bisa jadi kita sasarannya kan ke sana, kecolongan, screening. Ini terafiliasi dengan komunis kah? Terafiliasi dengan DITI kah? Terafiliasi dengan separatis? Berarti ini barang bukan main-main. Nah, kalau ini tadi, iya memang saya sepakat dengan Bang Berdikari, artinya trust kita terhadap APH ini kan menurun. Nah, kalau tadi saya berangkat dari Badan Intelijen tadi, apakah tidak ada melakukan screening? Kan di situ. Nah, ini udah berbahaya kalau aparat penegakan hukum termasuk intelijen sudah, mohon maaf saya katakan, molor pekerjaannya ya, tidak melakukan pengawasan evaluasi untuk satu kasus ini. Begitu, Bang. Saya takutnya kita kegocek terjebak. Nah, masyarakat ini yang masih memiliki energi power yang semangat untuk mengkritisi, oke kita tetap lanjut. Tetapi saya takutnya seandainya ini terbukti ada, bukan ada, bahkan bisa dikatakan diada-adakan. Dengan apa pembungkaman melakukan apa pemenjaraan kepada mereka yang digugat. Bambang Tri sudah terbukti, kan begitu maksud saya. Nah, ya itu saja dari saya. Jangan sampai kita tergocek. Poin kita adalah jangan sampai isu antara ada dan tiada ini melegitimasi program-program yang sudah di Jokowi, kebobrokan yang sudah terjadi saat di warisan ini, dia lepas dari tanggung jawab begitu. Oke, poinnya apa? Anda berbicara jangan berputar-putar poinnya saya. Apa poinnya? Ya poinnya tetap ini kita kawal, Bang. Jadi kan masih ada korelasi. Artinya saya tidak menafikan. Tetap kita korelasikan. Begini saya sampaikan poinnya. Ini cara ijazah ini sama halnya dengan Jokowi membuat program, kegagalan programnya itu nanti di framing, diglorifikasi, membangun suatu pencitraan lagi. Ya kan? Sama halnya dengan ini, ijazah ini digoreng-goreng kembali lagi. Artinya poinnya kita perdebatannya itu bukan pada substantifnya. Enggak, sekarang begini Bang, bukan masalah goreng atau tidak digoreng. Sebenarnya ini permasalahan simpel dari keangkuhan Jokowi aja. Turunkan saja egonya seperti dia ngemis suara dari rakyat waktu Pilpres itu, Bang. Jokowi ini kan bukan siapa-siapa dulunya, hanya tukang kayu. Sekarang diberi fasilitas, barangkali garis tangan dia itu bisa jadi RI1. Nah, egonya ini turunkan sedikit. Kan statementnya dari Termul itu adalah siapa lu nanya ijazahnya Jokowi? Dari mana tahu Jokowi tukang kayu? Lah dari dia lah, memang dia tukang kayu kan asalnya. Enggak, salah Jokowi itu anak ini sampai sekali. Aku enggak berstatement seperti itu ya. Ini saya tahu isu itu ada, saya dengar. Cuman ya udahlah, saya nggak punya kompeten di situ Bang. Jadi terlalu jauh itu. Sekarang gini aja, simpel. Kita kan mencari kemudahan ya dalam bernegara ini supaya nggak taruh kisruh. Kasihan loh presiden kita lagi mau kerja, cuma gara-gara ijazah ini rakyatnya gaduh. Penyelesaian terakhir itu adalah di tangannya beliau ini. Nah, kenapa kok hanya 12 wartawan yang ditunjukkan? Ya tunjukkan aja nih lah, selesailah. Biar nggak ada kegaduhan lagi. Nah, kalian kalau memang keyakinan Jokowi bahwa ini ijazah asli, ya udah kalian uji tes lah. Ya kan kalian yang mengharapkan nih saya siapkan. Karena apa? Nggak akan bisa orang lain membuktikan itu ijazahnya Jokowi atau bukan. Karena yang megang ijazah itu cuma Jokowi, yang lain nggak akan punya. Nah ini loh, supaya nggak gaduh anak bangsaku yang negara yang kucintai. Ini ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Kalian uji tes lab itu semua. Ini skripsi saya waktu selesai bah itu permasalahan, nggak akan gaduh. Cuman ya karena memang ini digiring sampai ke ranah hukum. Apa sih? Cuma masalah sepele ijazah ini kok sampai harus menganggarkan anggaran lagi untuk mengendalikan keadaan. Kan selesai itu. Apa sulitnya? Jadi jangan terlalu ego karena kau juga manusia biasa. Kau juga awalnya dulu orang biasa-biasa saja. Cuma karena kepercayaan publik kepada dirimu untuk menjadi presiden, ya terima kasihnya sama anak bangsa dong. Jangan karena keangkuhanmu kau bikin anak bangsa ini gaduh. Itu aja sih persoalannya. Makanya tadi saya bilang kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Inilah negara Konoha. Senang melihat orang susah, ya kan?
Ya, harapan saya jangan terjadi polarisasi tadi ini, Bang. Terlalu mengerucut. Ini sebenarnya momentum yang Bang Berdikari katakan. Saya paham, kita semuanya paham. Hanya saja kan tadi kita mencerdaskan ini pendukung fanatik. Karena apa? Pendukung fanatik inilah yang menjadi modal. Modal apa? Lari dari tanggung jawab, seolah-olah dikesampingkan hukum dan politik. Begitu, Bang. Suara Iya, elektoral iya. dari pendukungnya ini yang menjadi posisi tawar berganding politik saat ini. Seandainya kita bersatu, Korea Selatan ya misalnya, presidennya juga diadili kan. Tidak ada juga pengaruh sama yang lain. Artinya kita melihat ke depan pembenahan. Contoh tadi yang saya katakan screening kalau kita bahas apa nama terafiliasikah dia dengan DITI, terafiliasikah dia dengan komunis kan begitu, terafiliasikah dia dengan separatis. Hanya masyarakat kita kan tidak paham. Kita membicarakan tentang indikasi-indikasi yang mana kita tidak tahu kebenarannya. Ini Oke. masuk ke ranah hukum. Ranah hukum juga kita tidak bisa menjamin. Tapi ada pemikiran kita ketidakpercayaan. Karena apa? Banyak rangkaian rentetan kasus sebelumnya, semisal KM50, itu tidak terjadi kebenarannya bagaimana. Kan begitu. Artinya tetap harus kita kawal. Ini seperti itu. Bukan dalam artian saya menafikan, tidak. Saya takut hanya ini tergocek. Jadi poin di sini adalah antara ada dan tiada, politik Jokowi yang lakukan adalah politik kotor, politik menjijikan, begitu. Itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat supaya apa? Kita tidak terpecah polarisasi, pendukung fanatik, moralitas budak, begitu, Bang. Oke, terima kasih. Saya berharap Jokowi akan dihukum mati. Kenapa Jokowi itu akan dihukum tidak mati? terafiliasi dengan komunis, tidak dengan separatis, tapi terafiliasi dengan preman. Itu kan udah jelas itu. Hercules di belakangnya. Itu nanti Oke. Hercules bisa dikipas sama Ucok Ucok mantan Kopassus itu kan. Dia kan ada di Jogja sana, di daerah Jawa sana. Oke, terima kasih rekan-rekan. Saya coba ke Juledi. Silakan Juledi. Saya beri waktu Anda untuk bernarasi. Oh, si Jin turun dulu. Iya, silakan. Iya, nggak habis-habisnya tentang orang ini, ya kan? Karena semakin banyak alibi, semakin banyak tutupan-tutupan untuk menutup kasus dia ini, maka semakin banyak pula terlihat indikasi kepalsuan dia memiliki ijazah palsu. Tadi host mengambil tema tentang media Eropa mengatakan bahwa Indonesia segera bangkrut. Jelas, dia mengambil referensi dari OCCRP kan seperti itu. Itu jelas seperti itu. Betapa dahsyatnya gitu, kerusakan yang telah dibuat oleh dia kan seperti itu. Itu awal dari pembuat sebagai dia sebagai apa RI1 kan, pencalonan itu dengan ijazah palsunya itu yang dia rekayasa. Itu akibatnya, itu hasilnya. Endingnya seperti itu, dia menjadi ranking kedua di dunia, terkorup kan seperti itu. Maka hai teman-temanku semua sebangsa dan setanah air, apabila engkau memilih suatu pimpinan negara, pilihlah yang berkredibilitas, rekam jejak yang baik, intelijensi yang tinggi kan seperti itu. Apalagi dimiliki dengan moral yang baik kan seperti itu, memiliki tanggung jawab terhadap jabatannya yang diembannya kan seperti itu, memiliki rasa amanah terhadap apa yang diamanahkannya. Jokowi itu 180% itu bertolak belakang dari apa yang semestinya dia lakukan kan seperti itu. Dia pengkhianat bangsa, penjahat bangsa, ya kan, merugikan negara dan rakyatnya. Ini tidak boleh didiamkan begitu saja, tetap harus dituntut sampai selesai kan, demikian Bung. Terima kasih. Oke. Oke, Bung Andres. Bung Andres, Siap, siap. apakah Jokowi bisa dihukum mati? Nah, itu nanti ada kelanjutannya dengan media asing tadi yang dikatakan Indonesia bakal bangkrut ya. Jadi kita bicara sumbernya dulu. Karena pertanyaan saya begini, tujuan pemimpin siapapun dia, tujuan pemimpin itu selama dia pemimpin itu untuk memajukan negara apa membangkrutkan negara? Nah itu dulu kan pertanyaan kita. Siapapun pemimpinnya. Termasuk sekarang ini. Makanya narasi saya tidak pernah terlepas dari konstitusi negara, yaitu audit ya.
audit atau diusut ya, diusut, diteliti kembali kebijakannya terdahulu. Ya, yang penyalahgunaan